Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di situ halaman 81 bawah itu, qala al-mu'allifu asbahullah lakinna ma hurrima lid-dhari'ati yajuzu lil hajati kal 'ariyati. Akan tetapi suatu perkara yang diharamkan karena dalam rangka untuk dhari'ah. Dhari'ah itu untuk menutup celah-celah atau pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram. Yajuzu lil hajah, diperbolehkan terkadang kalau ada kebutuhan, kal 'ariyah. Nah, seperti apa? Jual beli 'ariyah. Jual beli 'ariyah itu, nah barakallahu fikum, membeli rutab. Rutab itu kan kurma yang belum siap itu ya. Kurma yang belum matang itu, yang belum siap. Tapi masih berada di pohonnya. Nah, kalau mau diglobalkan ya seperti antum beli apa? Beli pisang atau beli pisang atau beli mangga tapi masih di pohonnya. Belum dipanen gitu loh. Itu namanya jual beli 'ariyah namanya. Nah, itu nanti terkadang diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Tapi diharamkan nanti kalau itu khawatirnya ada penipuan. Paham ya? Kan kita enggak tahu nanti kalau ketika panen ternyata apa? Tinggal 3 biji misalkan. Aku jual semua, aku beli semua ini mangga yang ada di pohon, aku beli semuanya. Nah, kita katakan jangan, tunggu panen dulu. Karena kalau seperti itu dibeli semuanya terus disepakati, nanti ternyata ketika panen ternyata semuanya busuk tinggal 3 biji kan rugi. Kan itu. Jadi namanya dani'ah. Sarana perantara yang bisa menghantarkan kepada penipuan ditutup. Satu dani'ah namanya. Nah, kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadza mustasna min qawlihi, ini dikecualikan dari ucapan beliau, wa kullu mamnu'in litadrid, wa kullu mamnu'in falid darurati yubahu. Ini pengecualian dari ucapan beliau, setiap perkara dilarang itu diperbolehkan ketika darurat. Nah, kita lihat perkara ini pengecualiannya, li'anna dhahirahu annahu la yubahul muharram illa 'inda darurah. Karena seakan-akan zahirnya itu tidak diperbolehkan sesuatu yang haram kecuali kalau darurat saja. Perhatikan ini ya. Tidak diperbolehkan sesuatu yang haram kecuali kalau darurat saja. Fastasna min dzalik, akhirnya beliau mengecualikan dari pembahasan tersebut, maka muharraman lidari'ah. Sesuatu yang tetap diharamkan karena dari'ah. Awal mulanya boleh. Awal mulanya boleh, enggak ada larangan, cuman karena dari'ah. Itu sarana yang menghantarkan pada perkara yang haram, diharamkan itu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya permainan sepak bola, itu sebagian para ulama berbeda pendapat mengenai haram dan diperbolehkannya. Hukum asalnya jawaz, boleh. Tapi kalau menghantarkan sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah yang lainnya sampai diharamkan. Nah, pengharaman ini apa fungsinya? Saddud dani'ah, itu maksudnya. Paham belum? Jadi permainan itu hukum asalnya seperti sepak bola, voli, bulu tangkis itu boleh, tapi kalau sampai menghantarkan kepada apa? Perkara yang haram, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan puasa, haram enggak? Haram. Nah, pengharaman ini bukan semata-mata permainannya, tapi saddun lidzari'ah. Dalam rangka untuk menutup celah-celah pintu-pintu yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Meninggalkan salat haram enggak? Haram. Meninggalkan puasa Ramadan haram enggak? Haram. Nah, ditutup itu pintunya. Faham maksudnya ini? Jadi ketika antum mendengar lafaz ada misalnya para ulama yang mengatakan main sepak bola haram, itu dilihat kepada maknanya. Paham ya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci, bagus sekali itu ya dalam kitab apa? Syarah Na'am barakallahu fikum Hilyah Thalabil Ilm itu. Itu bagus sekali itu. Beliau merinci mengenai permainan sepak bola. Bisa tingkatan haram kalau sampai menghantarkan kepada perkara yang haram, meninggalkan sholat, perjudian, ya enggak? Permainan sepak bola itu ada enggak perjudian dalamnya? Nah, yang kalau sudah besar ada itu, taruhan nanti, siapa yang menang? Grup A atau grup B misalkan. Kalau yang ini bilang grup A, udah berapa taruhannya? Seperti itu. Nah, kalau sudah menghantarkan kepada perkara yang haram diharamkan. Itu namanya apa? Saddan lidzari'ah namanya. Paham ya? Pengharaman dalam rangka saddan lidzari'ah, untuk menutup celah-celah
sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram. Mahum insyaallah? Bukan semata-mata permainannya. Faham belum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna hukmahu kal makruh, hukumnya seperti makruh, yajuzu 'indal hajah, diperbolehkan ketika dibutuhkan. Misaluhu, contohnya al-'ariyah, jual beli 'ariyah, wa hiya ibaratun an bai'it rutab 'ala ru'usin nakhl bitamr. Yaitu seperti apa? Menjual rutab yang masih ada di barakallahu fikum tangkainya, masih ada di pohonnya, bitamr, tapi dengan kurma. Kalau kurma sudah jadi kurma, rutab itu kan belum jadi. Paham ya? Rutab kan bisa dikatakan kurma basah, biasanya masih basah itu ya. Barakallahu fikum wa na'am. Nah, ini dia menjual rutab yang masih ada di pohonnya itu dengan kurma. Ya wa na'am, kita lihat. Wa aslu bai'ir rutab bitamr haram. Hukum asalnya menjual rutab dengan kurma itu haram. Kenapa haram? Karena rutab sejenis kurma juga. At-tamru bitamri kan itu. Kurma dengan kurma. Faham maksudnya ya? Naam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an bai'it tamr bil rutab. Karena Rasulullah SAW ditanya tentang menjual kurma, barakallahu fikum, dengan rutab. Dibeli dengan rutab. Faqala ayanqusu idza jaffa? Apakah nanti berkurang kalau pengering? Qalu na'am. Ya, iya katanya. Fanaha an dzalik, dilarang. Karena nanti beda ukurannya kalau sudah mengering. Paham belum? Kalau rutab kan masih basah. Ya enggak? Nah, kurma basah itu ya. Nah, itu nanti kenapa kalau dilarang? Karena kalau mengering beratnya beda atau sama? Beratnya beda atau sama? Beda. Kurma itu sudah siap ya, kurma sudah siap, sudah kering, sudah siap disantap, siap dihidangkan 1 kilo misalkan. Rutabnya 1 kilo juga. Nanti rutabnya kalau mengering, berkurang enggak timbangannya? Berkurang enggak? Berkurang, itu dikhawatirkan terjadi apa? Barakallahu fikum, penipuan atau riba di situ. Karena at-tamru bit-tamri, kurma harus dengan kurma itu loh. Nah, terus bagaimana caranya biar kurma ajwah yang bagus, kita biar dapat kurma ajwah, kita apa? Kita tukar dengan kurma yang sukari misalkan. Paham ya? Caranya itu enggak ditukar. Kalau tukar harus sama-sama ya. Tapi caranya dijual dengan sukari dulu, hasil jualannya dipakai untuk beli kurma yang ajwah. Paham ya? Seperti masalah emas. Emas 1 gram yang 24 karat antum tukar dengan emas yang 15 karat tapi 2 gram misalkan. Jangan ditukar. Khawatir masuk dalam riba. Dijual dulu emas yang ini, yang 15 karat tadi itu, hasil jualannya dipakai untuk beli emas yang 1 gram yang 24 karat tadi. Biar aman dari apa? Ribawiyah. Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wat tamru bit-tamri. Paham ya? Itu berlaku kalau apa? Sama-sama jenisnya apa? Riba. Kalau beda jenis lain lagi. Kalau beda jenis lain lagi, emas dengan mata uang kita. Paham ya? Kita kan beli, lain lagi. Jelas jumlahnya kan lain. Nah, seperti itu. Karena permasalahan ini nanti masuk dalam kategori pinjam-minjam juga. Antum minjamnya emas tahun 2005 misalkan, minjam emas tahun 2005. 5 gram dengan harga misalkan taruhlah barakallahu fikum misalkan 500.000 lah misalkan taruhlah ya. Antum mengembalikan tahun 2015. Yang antum kembalikan itu bukan apa? Bukan nilai harganya tapi gramnya itu loh. Tetap mengembalikan 5 gram walaupun harganya naik ya urusan antum itu loh. Paham maksud? Paham maksudnya insyaallah ya. Jadi 5 gram tetap kembalikan 5 gram. Itu caranya dalam transaksi apa? Pinjam-minjam. Nah, seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa wajhu sisi pendalilannya anna bai'at tamri bit-tamr la budda fihi min at-tasawi, ya kan? Bahwasanya barakallahu fikum, jual beli kurma dengan kurma itu harus sama. 1 kilo dengan 1 kilo. Kurma sama-sama keringnya. Tapi kalau rutab dengan kurma ada lain nanti. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Naam. Wa ma'lumun anna rutab ma'at tamr la yatasawayan. La yatasawiyan. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya rutab itu bersama kurma itu enggak sama. Rutab basah, kurma kering, ya enggak? Nanti kalau rutabnya sudah mengering kan otomatis apa? Berbeda ukurannya itu. Naam. Fa idza kana hadzal falah indahu rutab, kalau petani ini ternyata punya rutab ala ru'usin nakhl yang masih ada di pohon, wa ja'a syakhsun faqir, ada orang yang fakir, laisa indahu darahim, dia enggak punya dirham, yashtari biha rutab, enggak punya dirham untuk beli rutab tersebut. Apa ini?
Apa itu? Yatafakkahu bihi yatafakkahu itu ya. Ya. Wa laisa 'indahu darahim yashtari biha rutaban apa itu? Yatafakkahu bihi ma'an nas. Nah, maksudnya gini, orang ini orangnya fakir. Dia tidak punya dirham untuk membeli rutab tersebut. Yang jadikan buah-buahan mungkin ya. Nah, bersama manusia maksudnya enggak punya dia dirhamnya. Lakin 'indahu tamrun, tapi dia punya kurma minal 'am al-madi dari tahun yang telah lalu. Kurma kan bisa disimpan, ya enggak? Dia punyanya kurma dari tahun yang lalu. Banyak panenan tahun lalu. Fala haraj an yashtari rutab bitamr lil hajah ya. Enggak ada larangan, enggak ada dosa membeli rutab dengan kurma karena hajahnya penting, karena hajah, karena keperluan. Li'annahu laysa 'indahu darahim, karena dia tidak punya dirham. Tidak punya dirham. Jadi di situ diperbolehkan karena hajah, benar-benar enggak punya dirham. Walau ba'a tamr awalan tsumma ishtara bihi rutaban, ya, ini penting. Kalau seandainya dia harus menjual kurma dulu, kemudian baru membeli rutab, fa fihi ta'ibun aidan. Fa fihi ta'ibun alaih. Maka di dalamnya apa? Ada unsur membuat dia capek. Wa rubbama yanqus samanu tamr. Bisa jadi nanti berkurang harga kurmanya. Fa yajuzu lahu an yashtariya rutab bitamr lil hajah. Ini penting ini. Diperbolehkan membeli barakallahu fikum rutab dengan kurma dikarenakan hajah, keperluan dan kebutuhan. Bisyurut, syaratnya ini. Pertama, alla yatajawaz khamsa awsuq. Ya, syaratnya tidak boleh melebihi 5 awsuq. Ingat-ingat 5 awsuq. Awsuq dalam arti wiskun. Wiskun berapa sa' kemarin Fajri? Apa? Apa? Abdul Aziz. Satu wiskun berapa sa'? Abdurrahman. Berapa? 40. Berapa Hasan? Berapa? 60 situna sa'an. Satu wiskun itu situna sa'an, 60 sa'. Jadi kalau yang di barakallahu fikum jual belinya kurma dengan rutab ini tidak melebihi 5 ausuk. Barakallahu fikum 5 ausuk tinggal antum kalikan sendiri kan. Kalau satu wiskunnya 60, 6 kali 5 300 berarti kan? Ya enggak? Ya enggak? Kalau 5 ausuk berarti 300 kan? Benar enggak ini? Satu wiskunnya 60. Ini 5 ausuk. 5 kali 6 berapa? 30. 30 kasih belakangnya tambah 01 berapa? 300. Ya enggak? Ya Yusuf. 6 kali 5 berapa Yusuf? 25. Allah musta'an bahasa insyaallah. 6 kali 5 berapa Ihsan? 30 tambah 01 300 selesai. Paham ya? Caranya gitu caranya. Nah, jadi kalau tidak melebihi 300 apa? Sa' lalu itu. Seakan-akan gitu kan? Maka boleh. Kedua, wa alla yad'ar rutab hatta apa itu? Yatsmur atau yatamar? Atau yatsmur? Kata yatsmur gitu ya. Iya enggak? Makanya sampai menjadi kurma. Hendaknya dia tidak meninggalkan rutab tersebut sampai menjadi kurma. Karena nanti kalau sampai menjadi kurma harus sama gitu loh. Paham belum? Mal kurma dengan kurma harus sama. 3 kilo 3 kilo, 4 kilo 4 kilo. Jadi syaratnya ini rutabnya ini jangan dibiarkan sampai menjadi kurma gitu loh. Nah, nomor 3, wa an yakuna rutabu mahrusan bima ya'ulu ilaihi tamr. Ewa. Hendaknya rutabnya ini barakallahu fikum posisinya bertangkai yang nanti bisa menghantarkan menjadi kurma juga. Bukan rutab yang istilahnya apa? Rutab yang enggak bisa jadi kurma lagi. Kan ada rutab yang sifatnya apa istilahnya itu ya? Nah, kalau istilahnya itu apa itu istilahnya? Enggak bisa jadi kurma lah istilahnya. Dia atau botot enggak botot. Kayak botot itu istilahnya itu kurma. Rutabnya itu ya gitu terus loh. Enggak bisa mengering jadi kurma itu loh. Nah, ini syaratnya dia posisinya rutabnya sudah bertangkai di situ. Yang nanti akan menghantarkan dia menjadi barakallahu fikum kurma nantinya tapi. Misal an yuqal hadha rutab idza sara tamran sara mumathilan litamr alladhi barakallahu fikum badalahul mushtari.
Rutab ini, nah barakallahu fikum, apabila sudah menjadi kurma, itu nanti akan sama dengan kurma yang apa? Yang ditukar oleh pembeli tadi itu. Paham belum? Diperkirakan saja. Rutabnya ini nanti kalau mengering menjadi kurma itu sama ukurannya dengan apa? Kurma yang dipakai untuk apa? Membeli rutab tadi itu. Paham maksudnya ya? Ewa, ini yang syaratnya yang ketat ini ya. Ewa, nomor 4, wa alla yajida ma yashtari bihi siwa hadha tamr. Syaratnya yang keempat ini, dia tidak bisa menjumpai atau dia enggak menjumpai sesuatu yang bisa dipakai untuk membeli kurma ini. Nah, selain kurma ini. Paham belum? Dia enggak menjumpai sesuatu yang bisa dipakai untuk membeli rutab kecuali dengan kurma tadi itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nomor 5, wa an yakuna rutabu 'ala ru'usin nakhl. Syaratnya rutabnya itu bukan sudah dipetik tapi berada di barakallahu fikum pohonnya. Rutabnya masih ada di pohonnya. Paham belum? Nah, masih berada di pohon kurma tersebut. Li alla yafutuhu atafaqquh syai'an fa syai'an. Agar apa? Agar tidak apa? Terluputkan atau hilang buahnya sedikit demi sedikit. Paham belum maksudnya? Maksudnya itu posisi masih berada di pohon rutabnya itu. Naam. Fa idza qala qailun ala yumkin an yabi' tamr bi ashtari rutab? Apakah enggak mungkin dia menjual kurma kemudian membeli rutab? Paham belum? Ini arahan yang berikutnya. Apakah tidak mungkin dia menjual kurma kemudian setelah itu membeli rutabnya? Kama arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalik, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkannya. Fima idza kana 'indal insan tamrun radi. Seperti contohnya halnya yang Rasulullah arahkan, perhatikan baik-baik apa arahannya, yaitu ketika ada orang dia punya kurma yang jelek. Paham ya? Wa arada tamran jayidan, dia ingin kurma yang bagus. Sukari dia pengennya ajwa. Ajwa kan mahal, ya enggak? Sukari kan murah, ya enggak? Nah, berarti bagaimana caranya biar dapat ajwa gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Wa arada tamran jayidan, dia ingin apa? Kurma yang bagus. Wa annahu la yabi'u tamr ar-radi' bit tamr jayyid, aqal minhu, ya kan? Dan bahwasanya enggak boleh menjual apa? Kurma yang jelek dengan kurma yang bagus lebih sedikit darinya, harus sama. Harus sama. Mata uang pun antum ingat baik-baik. Mendekati Idul Fitri biasanya banyak orang jual mata uang. Mata uang rupiah itu di pinggir-pinggir jalan, dekat-dekat bank itu biasanya. 100.000 yang bagus keluar di bank, kimpling itu ya, dijual 100.500. Nah, 500-nya riba ini. Kenapa riba? Karena mata uang itu kalau sama harus sama, rupiah dan rupiah, 100. Kalau enggak mau ya udah. Pak, boleh enggak Pak tak beli yang 100 dengan 100 juga? Enggak mau dia. Karena dia bisnis itu haram. Paham ya? Nah, terus bagaimana caranya? Daripada antum beli di situ, kalau terpaksa nukar di bank langsung dapat sama. Kalau harus nukar ya, daripada antum beli uang di situ, ini kalau mata uangnya sama, beda kalau mata uangnya beda. Seperti dolar dengan rupiah. $100 antum tukar dengan 100.000 mau enggak? Bisa. Bangkrut. Paham ya? Kenapa bangkrut? $100 itu nilainya berapa? 1 juta lebih. 1.200.000 lebih itu $100. Nah, kalau itu kalau beda mata uang berarti sesuai dengan nilainya. 1.000 rial Saudi. Antum tukar dengan 1.000 rupiah mau? Oh, bangkrut besar, bangkrut. Paham ya? 1.000 rial Saudi itu berapa juta coba? 1.000 rial Saudi itu 3 juta lebih. Karena 1.000, satu lembar ada 1.000. Masya Allah, tukar rupiah 3 juta lebih. Masya Allah. Jadi caranya itu ingat-ingat, kalau mata uang harus sama-sama, kalau jenis mata uang yang sama. Rupiah dengan rupiah. Nah sekarang kalau mata uangnya sudah nggak laku, ada uang 500 rupiah tapi zaman tahun 91, yang warna kuning itu. Paham ya? Ingat nggak Tom? Yang warna kuning itu, yang recehan itu 500 rupiah tahun 91, itu jual harganya mahal itu. Paham ya? Nah, tapi masih laku atau tidak sekarang permasalahannya? Kalau uang itu masih laku dipakai untuk jual beli, nggak boleh dijual lebih. Tapi kalau udah nggak laku sebagai barang koleksi mau dijual 500.000 pun nggak masalah. Paham maksudnya? Seperti itu. Tadi dilihat lagi. Ini sekedar apa? Memberikan penerangan, penjelasan bahwasanya kalau mata uang itu antum mau beli dengan mata uang yang sama harus sama. Paham maksudnya? Kalau beda mata uang ya jelasnya sesuai dengan nilainya. $100 nggak mungkin antum tukar dengan 100.000. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi kisahnya seperti itu. Ada orang dia punya kurma jelek, ingin menikmati kurma yang bagus. Nah, barakallahu fiikum. Akhirnya bal amara an yuba' radi bidarahim.
Bahkan Rasulullah memerintahkan agar apa? Agar kurma yang jelek tadi dijual dulu dengan dirham, tsumma yashtari bidarahim tamran jayyidan. Kemudian dengan uang hasil jual kurma yang jelek tadi itu untuk membeli kurma yang bagus. Ini solusi yang terbaik. Contohnya apa? Antum suatu ketika mungkin mengalami ya, mau beli emas. Sudah beli emas, emasnya 24 karat. Kalau dipersenkan 99,9%. Maksudnya itu benar-benar emas yang paling bagus ini. Paham ya? Nah, suatu ketika ada orang mau nukar emas itu 1 gram. Paham ya? Karena emas 1 gram yang 24 karat ini kalau dijual itu bisa 800.000. 750 1 gram padahal. Paham ya? Nah, suatu ketika antum ada orang nukar, tak tukar punyaku mau enggak? Punyaku 5 gram. 5 gram iya, tapi punyaku 5 gram ini emasnya hanya 15 karat. Ditukar dengan yang 1 gram. Jangan mau. Haram. Sama-sama emas. Harus sama kalau mau. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ini enggak bisa ini ya. Harus dijual dulu yang jelek tadi itu untuk beli yang 1 gram. Caranya gitu, paham? Yusuf insyaallah. Ewa, ada gambaran atau misal? Ada gambaran belum? Ewa, seperti itu. Karena kita suatu ketika enggak tahu kan, mungkin antum punya emas, caranya gitu caranya. Falimada naqulu bi ariyah? Kenapa kita katakan dengan ariyah di sini? Jual belinya kenapa dikatakan ariyah? Wala naqul bi tamr summa ashtari bidarahim rutaban? Kenapa di sini kita menggunakan lafaz ariyah, tidak mengatakan jualah kurma tersebut kemudian membeli rutab dengan dirham? Fal jawab ala hadza, jawabannya terhadap pertanyaan ini awalan pertama, anna sunnah farraqat bainahuma. Bahwa sunnah telah membedakan antara keduanya. Wa kullu syai'in farraqa syara' fihi fa innal hikmah bima jaa'a bihi syara'. Maka kata beliau, segala sesuatu yang syariat itu telah membedakannya, memberikan perbedaan di dalamnya, maka na barakallahu fikum maka hikmah itu semuanya ada yang di dalam apa? Hikmah itu semuanya berada pada syariat. Li'annana na'lam anna syar'a la yufarriq baina mutamathilain. Ini penting ini. Kita semuanya tahu bahwasanya syariat ini tidaklah membedakan antara dua benda yang sama. Paham ya? Dua benda yang sama mungkin enggak dibedakan, kurma dan kurma. Bedanya apa? Sama-sama kurma kan? Al-kurma dengan rutab beda atau sama? Beda itu loh. Jadi enggak mungkin syariat ini membedakan sesuatu yang sama. Wala yajma' baina mutafarriqain. Dan juga tidak mengumpulkan antara dua sesuatu yang berbeda. Wa ma farqu syara'? Nah, wa ma farraqa syara' bainahuma wa dhannanna annahuma mutamathilan. Dan apa saja yang syariat itu membedakan antara keduanya dan kita menyangka bahwasanya kedua-duanya itu sama, fa innal khata' fi fahmina. Penting ini. Kelirunya itu pada pemahaman kita itu loh. Kalau syariat sudah membedakan ini beda A, beda dengan B, kok kita nganggap sama, yang keliru siapa? Syariatnya atau pemahaman kita? Pemahaman kita itu loh. Syariat mengatakan ini beda, rutab beda dengan kurma. Kita katakan sama itu. Yang keliru siapa yang keliru? Yang keliru siapa Ibrahim? Pemahaman kita itu loh. Nah, barakallahu fik. Mafhum nih Abdullah, mafhum? Abdullah? Ayo. Taqaddam qalil. Ayo, mana? Ta'al. Di sini kita lihat apa kata beliau di sini? Na'am barakallahu fikum. Fa yakfi an naqul, maka cukup kita katakan ja'a syara' bi hilli hadza wa man'i hadza. Maka cukup kita katakan syariat telah datang dengan menghalalkan yang ini dan melarang yang ini. Lakin ma'a dzalik yumkin an nujiba aqlan an hadza. Tapi bersamaan itu mungkin kita jawab secara akal tentang ini. Fayuqal inna sahabah radhiyallahu anhum kanu yabi'una tamr ar-radi' bi tamr al-jayyid ma'a tafadul ini. Ada juga yang mengatakan dahulu para sahabat, na barakallahu fikum, mereka dahulu menjual kurma yang jelek dengan kurma yang bagus bersamaan tafadul, ada dilebihkan. Kalau kurma bagus 1 kilo, kurma yang jelek 2 kilo. Nah itu loh. Wa hadha riba sharihun la yahil. Ini riba yang terang-terangan enggak halal. Paham belum? Kurma yang bagus berapa tadi? 1 kilo. Kurma yang jelek 2 kilo. Itu riba namanya. Walaupun jelek sama bagus. Paham belum? Lah caranya bagaimana kalau mau biar apa? Biar halal dan diperbolehkan, caranya tadi itu dijual dulu yang 2 kilo itu, hasil jualannya untuk beli yang 1 kilo. Paham maksudnya ya? Caranya seperti itu. Ini kalau berkaitan masalah benda-benda yang riba. Karena enggak semua benda itu ada ribanya. Termasuk benda-benda yang ada ribanya, barang tambang ada berapa? Tambang emas, perak, biji-bijian
Apa? Gandum, yaitu apa barakallahu fikum? Syair sama bur, terus syair, bur, terus emas, perak, apa lagi? Hmm? Garam, satu lagi? Buah-buahan kurma. Jadi enggak semuanya. Para ulama ada mengatakan ada yang dikiaskan, ada yang tidak. Paham ya? Kalau yang tidak dikiaskan seperti jagung dengan apa? Jagung dengan jagung misalkan kalau seandainya enggak dikiaskan, kan ada yang mengkiaskan dan tidak. Jagung 2 kilo ditukar dengan jagung yang bagus 1 kilo misalkan. Kalau tidak, kalau mengikuti pendapat yang tidak dikiaskan boleh. Karena bukan termasuk dari apa? Benda-benda tadi itu. Beras 2 kilo, beras apa istilahnya itu beras yang agak jelek itu beras apa itu ya? Kalau di sana beras Thailandi. Beras Thailandi itu kalau dimasak pero itu dimasak itu sulit untuk pulen. Paham ya? Nah, itu. Paham ya? Itu nanti 2 kilo ditukar dengan beras yang bagus 1 kilo. Kalau berdasarkan pendapat yang tidak dikiaskan boleh. Karena apa? Karena tidak masuk dalam benda-benda riba tadi itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan para ulama telah menyebutkan juga kalau beda jenisnya, emas dan perak itu pun boleh. Senilai seharga tapi. Paham ya? Emas ditukar dengan perak, tapi senilai seharga. Enggak masalah karena beda jenisnya. Sebagian seperti itu mengatakan. Kita lihat sini. Amma fi masalatil ariyah, adapun dalam masalah ariyah ini, fayajibu an yakhrus ar-rutab bihaitsu yasawi tamr law atmar. Adapun masalah ariyah ini wajib rutab tersebut dalam keadaan masih berada di tangkainya sampai benar-benar dia itu sama seperti kurma kalau menjadi kurma. Paham ya? Kalau antum petik kan nanti susah. Tapi kalau masih di tangkainya di situ posisinya, itu nanti menjadi kurma itu sama benar-benar seperti kurma. Bima'na annana nakhrus rutab bihaitsu yakunu hadzal rutab idza yabisa wa sara tamran ala miqdari tamr alladhi isara rutab bihi. Maksudnya kita membiarkan mengeringkan rutab tersebut. Nah, barakallahu fikum dengan catatan apa? Rutab tersebut nanti kalau kering, itu seperti apa? Seperti kurma, kadar kurma yang kita apa? Memakai untuk beli rutab tersebut. Paham belum? Rutabnya banyak misalkan. Kurmanya kan agak sedikit, tapi rutab ini kalau mengering, itu kadar kalau udah beli kurma seperti kurma yang dipakai untuk beli rutab gitu loh. Paham belum, teman-teman? Seperti itu. Naam. Tambah satu lagi, sanian yang kedua, an-naqul kita katakan, innar ribal fadl innama hurrima likaunihi dari'ah ila riban nasi'ah ini. Riba fadl itu, nah barakallahu fikum, riba al-fadl itu diharamkan karena sebagai apa? Sarana atau zari'ah, dikhawatirkan menghantarkan kepada apa? Riba yang an-nasi'ah. Riba fadl itu contohnya antum minjamkan uang 5.000 mengembalikannya 5.500. Lebihnya itu namanya riba fadl. Itu haram. Kenapa? Zari'ah, sarana menghantarkan kepada riba nasi'ah. Ya udah kalau antum enggak berani bayar, belum bisa bayar, tak tunda sampai tahun yang akan datang tapi bayar 6.000. Itu riba nasi'ah sudah. Paham ya? Nah, jadi perlu berhati-hati. Kenapa diharamkan riba fadl ini? Karena akan menjadi sarana yang bisa menghantarkan kepada riba nasi'ah, dua-duanya haram. Wa dzalika li anna ribal fadl la yumkin an yaqa'a baina mutamatsilain jinsan wa wasfan. Karena riba fadl ini enggak mungkin terjadi antara dua benda yang sama jenis dan sifatnya. Nah, paham ya? Bal la budda an yakuna hunaka farqun bainahuma fil wasfi min ajli ziyadatil fadl. Bahkan harus di sana itu, ini termasuk jenisnya ya, riba fadl macam-macam termasuk jenisnya ini. Bahkan harus di sana ada perbedaan antara keduanya dari sisi sifat. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Adanya tambahan itu tadi, tambahan sisanya. Sifatnya harus beda. Wa tatashawwaf an-nufus ila ziyadati dain idza ta'ajjala, dan jiwa ini benar-benar bisa melihat, memperhatikan. Nah, barakallahu fikum, pada tambahan hutang itu, hutang yang sudah dia pinjam tadi itu, tambahannya itu dia bisa melihat. Idza ta'ajjala, kalau seandainya apa? Ditunda. Paham belum? 5.000 kalau ditunda bayarnya 5.500. Kan nampak? 500-nya riba.
Kita lihat sini. Wa taqulu nafas, nah, dan jiwa ini mengatakan idza kanat ziyadah tajuzu li tibis sifah. Apabila tambahan tersebut diperbolehkan karena sifatnya yang bagus, wa naqsnya juzu, dan dikurangi diperbolehkan li radaati as-sifah, dikarenakan jeleknya sifat tersebut, fal tajuz az-ziyadah li ziyadatil muddah, fal tajuz az-ziyadah li ziyadatil muddah bi ta'khiril wafa. Maka diperbolehkan juga menambahkan, dan disebabkan apa? Karena menambahkan juga waktunya. Waktu pembayarannya bi ta'khiril wafa, karena ditunda pembayarannya. Nah, ini kan akhirnya bahaya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Kesepakatan lah, taruhlah dia minjam, nah barakallahu fikum, emas 5 gram. Dikasih batasan waktu, kembalikannya kapan? Setahun. Mengembalikannya setahun katanya. Ternyata setahun belum bisa mengembalikan. Emasnya ini enggak sembarangan, emas yang bagus ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Dia mengatakan, "Oh, berarti kalau seperti itu harus menjadi 6 gram misalkan." Itu kalau emas ya. Nah, kita katakan enggak diperbolehkan. Kalau emas tadi itu mau tahunnya beda ataupun sama, yang jelas kalau mengembalikan minjamnya 1 gram mengembalikannya. Minjamnya 5 gram, tetap 5 gram. Harganya beda, ya urusan yang minjam. Paham belum? Karena emas itu kan naik turun harganya, ya enggak? Nah, apalagi emas yang asli, yang ori, yang antam. Kalau antam emas bikin pemerintah ya. Emas semar itu pun, emas semar juga mahal juga kalau emasnya bagus. Paham ya? Intinya apa? Intinya kalau emas itu upayakan sama udah. Minjam 1 gram kembalikannya berapa? Tetap 1 gram walaupun setahun kemudian. Nah, seperti itu. Yang dinilai itu bukan uang harga emasnya tapi gram-gramannya ini. Faham Abdul Aziz? Na'am. Berikutnya. Kata beliau, wa tartaqi an-nafas min hada ila hada. Akhirnya naiklah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Nafas ini maknanya ya naiklah jiwa tersebut dari yang ini kepada yang ini. Wa nafas tama'ah la siyama fil bai' wa syira'. Sedangkan jiwa manusia ini senantiasa apa? Rakus. Terlebih-lebih lagi dalam masalah jual beli. Paham ya? Karena apa? Karena tadi itu, wah ini ditunda nih. Kalau ditunda naikkan aja. Jiwa seperti itu. Wah, ini seharusnya bayarnya 1 tahun pas, malah dia ditunda. Ya udah dinaikkan aja. Akhirnya jiwa ini kan apa? Tomak itu loh. Rakus itu, pengennya dinaikkan. Wala siyama ma'akilatil wara'. Terlebih-lebih lagi bersamaan apa? Kurangnya wara' yang ada pada orang tersebut. Naam. Kama fil azminah al-mutaakhirah, sebagaimana di zaman-zaman yang belakangan ini, yang orang banyakkan apa penyakannya? Kebanyakan cinta harta, cinta uang, sehingga apa? Kalau ada seperti itu langsung dia bereaksi. Paham ya? Nah, alasannya tak pinjamkan. Kasihan orang fakir miskin katanya. Antum hati-hati ya, orang-orang bank itu biasanya nipunya sangat halus sekali. Bapak punya rumah enggak? Enggak punya katanya. Mau bangun? Bangun, tak pinjamin Pak katanya. Lah berapa? Ya paling minim 10 juta. Punya jaminan enggak Pak? Enggak punya jaminan, enggak jadi. Kalau ada jaminan enggak jadi dia. Jadi dia mau minjamin kalau ada jaminannya. Berarti bantu atau enggak seperti itu? Sebenarnya enggak bantu. Kalaupun punya jaminan, minjamin 10 juta, nanti mengembalikannya 10.500.000. Itu kalau tepat pada waktunya. Kalau sudah melebihi waktunya, ditambahkan, naikkan lagi, mencekik namanya. Hati-hati ya, pokoknya jangan minjam uang di bank, jangan. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau kita naruh uang di sana, nabung gitu? Jangan nabung di bank. Paham ya? Nabung ditabung sendiri. Karena antum nabung uang di bank, uang antum yang di tabungan itu dipakai untuk pihak bank ritual riba lagi. Pinjam ke sana, pinjam ke sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini, sehingga nanti apa? Antum ikut apa? Andil melestarikan budaya riba. Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, terus bagaimana kalau kita punya uang banyak? Disimpan sendiri. Banyaknya itu berapa sih banyaknya? Paling-paling 1 M kalau ada. Itu kalau ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan tidak diperbolehkan haram kecuali darurat. Nah, daruratnya bagaimana gitu loh. Oh, baru uang 250.000 sudah darurat katanya. Anu darurat Ustaz, harus nyimpan di bank. Berapa uangnya? 250.000. Taruh kantong itu selamat itu. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan menggunakan lafaz darurat. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini, kata beliau, lidzalika suddal bab. Oleh karena itu ditutup pintu ini. Wa qila la yajuz ribal fadl. Enggak boleh riba fadl itu. Walau ma'at taqabud fil majlis, walaupun serah terimanya langsung di majlis itu.
Paham ya? Tak pinjamin kamu, berapa? 5 juta. Mengembalikan nanti berapa? 5.500.000. Nih langsung nih kontan nih, tak kobut, serah terima langsung. Enggak boleh, haram. Paham ya? Karena ana yakin dan banyak orang yang menyaksikan, ngomongnya 5.500.000 kembalikan, nanti kalau lebih dari temponya dinaikkan lagi gitu loh. Masuk ke nasiah nanti. Allahul musta'an. Jadi hati-hati ya. Nah, jual beli yang ada ribanya hindari. Pinjam meminjam yang ada ribanya hindari. Tabung menabung yang ada ribanya hindari. Paham ya? Sekarang di masyarakat Anda saksikan, nah barakallahu fikum, kumpulan-kumpulan sekarang, kumpulan pemuda atau kumpulan masyarakat itu biasanya sekarang modelnya gini. Ada dana dari desa, paham ya? Dipinjamkan untuk apa? Masyarakat. Mau pinjam enggak? Per orang ya, per orang paling maksimal 500.000. Tapi nanti mengembalikannya 500.000, 10.000. Paham ya? 510.000. Jadi 500 ada 10.000-nya. 10.000-nya itu untuk apa? Uang administrasi katanya. Uang ini itu jangan riba. Paham ya? Nah, barakallahu musta'an. Sekarang banyak kejadian seperti itu. Lah kalau nyaksikan bagaimana Yusuf? Nyaksikan di situ lihat gini. Kena laknat. Nyaksikan tak kena laknat itu. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Allah Ta'ala melaknat orang pemakan harta riba, memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba, yang mencatat, sekretarisnya pun tidak terlepas dari apa? Laknat. Yang mencatat kena laknat. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Seperti itu. Allah musta'an. Naam. Kata beliau, walladzi yumkin an yaqa'a fil ariyah wa ribal fadl. Yang masih memungkinkan terjatuh dalam ariyah ini, yang terjadi pada ariyah ini, riba fadl. Wa tahrimu ribal fadl alimna minal taqrir alladzi dzakarna. Dan pengharaman riba fadl ini sudah kita ketahui daripada penetapan yang sudah kami sebutkan, annahu innama hurrima li alla yakuna dari'atan ila riban nasi'ah, bahwasanya riba fadl ini diharamkan agar tidak menjadi sarana menghantarkan kepada riba an-nasi'ah, walladzi hurrima li kaunihi dari'atan fa innahu yubahu indal hajah. Dan setiap perkara yang diharamkan karena itu adalah dari'ah, dari'ah sarana yang bisa menghantarkan kepada haram, maka diperbolehkan ketika dibutuhkan. Paham belum? Contohnya, nah barakallahu fikum. Perempuan kenapa para akhwat kita sarankan, kita anjurkan menggunakan cadar pakaian yang berwarna gelap. Perhatian berwarna gelap. Pada asalnya perempuan kalau sudah menutup auratnya walaupun warnanya merah putih pun, hukum asalnya boleh. Tapi kenapa Ahlus Sunnah sangat berhati-hati dan menyarankan, menganjurkan warna pakaian itu gelap, hitam pekat, biru tua, coklat tua? Karena saddan lidari'ah, menutup pintu-pintu celah-celah yang bisa menghantar ke fitnah. Itu tujuannya. Akhirnya kita tutup, jangan dipakai. Kalau keluar rumah pakai yang warna gelap, hitam pekat, biru tua, coklat tua, jangan yang warna-warni. Bukan karena haram, karena saddan lidari'ah. Kenapa? Karena laki-laki itu identiknya kalau melihat warna-warni yang menarik perhatian itu, tertarik enggak Yusuf? Iya kan? Tertarik. Ini warnanya pink nih, masya Allah. Ini merah putih nih, wah masya Allah. Bercadar padahal. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Seperti itu namanya saddan lidari'ah. Kenapa kita dilarang dan berhati-hati tidak memakai peci nasional hitam itu? Bukan karena enggak ada larangannya. Bukan karena ada larangannya, bukan karena ada larangannya, tapi saddan lidari'ah, menutup pintu celah agar apa? Tidak menyerupai orang-orang awam bahkan non muslim. Peci nasional dinamakan nasional kenapa? Karena yang memakai itu bukan orang muslim saja. Kalau enggak percaya saksikan di gereja-gereja itu atau melewat pinggir jalan itu, nengok sedikit ini ada yang pakai peci nasional hitam itu. Paham ya? Nah, kalau mau pakai peci yang internasional. Paham ya? Maksudnya peci yang normal seperti ini, kalau yang nasional seperti itu yang antum tahu sendiri bentuknya kan? Itu upaya kita menghindar. Upayakan kita menghindar. Jangan sampai serupa dengan mereka-mereka. Allahul musta'an. Saddan lidari'ah ini pintunya besar sekali. Maksudnya bagaimana? Babnya besar sekali, menutup pintu-pintu yang bisa menghantar kepada fitnah itu sangat bagus. Karena yang paling selamat itu yang bagaimana? Dijauhkan dari fitnah. Innas sa'ida liman junibal fitan, innas sa'ida liman junibal fitan, innas sa'ida liman junibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke fitnah. Nah, kita lihat sini. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan al-faqirul ladzi la darahim indah ma daruratuhu ila an yashtari rutab bitamr. Sekarang orang fakir ini, orang fakir yang enggak punya dirham ini, orang fakir yang tidak punya dirham ini, barakallahu fikum. Bagaimana dikatakan darurat? Mana daruratnya? Kok dia bisa membeli rutab dengan kurma? Daruratnya mana daruratnya?
Kok bisa dia beli apa? Nah, barakallahu fikum rutab dengan kurma, daruratnya mana daruratnya? Nah, al-jawab laisa hunaka darurah. Ini perhatikan ini. Di sana enggak ada darurat. Li'annahu yumkin an ya'ish 'ala tamr. Karena masih mungkin kan hidup dengan apa kurma. Paham ya? Masih mungkin hidup dengan apa? Ukasha kurma. Paham ya? Apakah harus dengan rutab? Enggak harus kan? Kurma juga bisa. Nah, kita lihat. Lakin hunaka hajah, tapi di sana ada hajah, ada kebutuhan, keperluan. Yuridu an yatafakkah kama yatafakkah nas. Dia pengen apa? Menikmati buah-buahan sebagaimana manusia menikmati buah-buahan. Falihada rukhisa lahu fil 'ariyah. Oleh karena ini diberikan keringan dalam masalah ini, apa masalah ini seputar apa jual beli 'ariyah. Paham ya? Kesimpulannya itu. Na'am barakallahu fikum. Contoh yang lain insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.